Krishna pada saat itu diceritakan lalu segera menolong Bima. Bima akhirnya disembuhkan kembali dan bisa berdiri lagi, penyakit lumpuhnya tidak ada. Nah, sedangkan Adipati Karna tadi beserta Arjuna tadi melawan Raja Silumanto tadi, Jaya Nirwindi tadi. Nah, ternyata diceritakan Raja Siluman Jaya Nirwindi tadi sangatlah sakti hingga membuat si Karna dan Arjuna itu tadi bisa tewas di tangan Jaya Nirwindi, tetapi bisa dihidupkan kembali oleh kembang Wijaya Kusuma milik si Krishna. Wilujeng Rayu pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Ari Bayu dalam acara obrolan budaya Nusantara. Nah, kali ini kita masih membahas tentang cerita, lakon maupun tokoh-tokoh yang ada di dalam pewayangan, khususnya wayang kulit Jawa. Mungkin pemirsa penasaran kali ini kita mau membahas tentang apa? Langsung saja kita tanyakan ke Mas Gurit. Nah, selamat malam Mas Gurit. Selamat malam Mas Bayu. Setelah kemarin kita telah membahas tentang Prabu Duryudono yang mengutus Prabu Brotowiseno beserta saudara-saudaranya untuk memusnahkan para Pandawa, akan tetapi mereka gagal. Nah, lalu yang saya tanyakan Mas, apakah Prabu Duryudono masih memiliki keinginan untuk memusnahkan para Pandawa? Oh iya Mas Bayu. Nah, setelah kemarin kita membahas lakon Gepak Jendul di mana Brotowiseno tadi beserta saudaranya tadi diutus Prabu Duryudana untuk memusnahkan para Pandawa, kan tetapi mereka gagal semuanya. Nah, sebenarnya lakon-lakon tersebut seperti Duryudana istilahnya nyeroyo atau golek bantuan, seperti contohnya kemarin ada Kalasasra dan juga si kemarin Brotowiseno tadi biasanya di pedalaman tadi tercakup dalam lakon carangan. Lakon carangan tadi tidak lakon alurnya Mahabharata yang istilah yang pakem, tetapi di mana pujangga-pujangga pedalangan khususnya Jawa tadi istilahnya nggawe lakon seperti itu, namanya lakon carangan. Lakon carangan seperti itu. Nah, selain itu masih ada lagi Mas Bayu di mana Duryudana mencari bantuan tadi untuk masih memusnahkan para Pandawa itu tadi juga masih terdapat pada lakon carangan. Contohnya lakon Jaya Nirwindi. Siapakah si Jaya Nirwindi tadi? Nah, lakon Jaya Nirwindi tadi terdapat dalam Serat Pustaka juga, Pustaka Raja juga dalam jilid 6 kalau tidak salah, di mana di negara Astina Prabu Duryudana tadi kembali ingin mencari cara agar bisa menumpas para Pandawa. Pada saat itu dia telah memiliki cara, yaitu mencari bantuan nyoroyo uang kepada Raja Siluman dari negara Krendopuro pada saat itu bernama Prabu Jaya Nirwindi. Jadi lakon Jaya Nirwindi tadi diambil dari tokoh tersebut, Prabu Jaya Nirwindi, seperti itu. Jadi masih memiliki keinginan untuk memusnahkan para Pandawa Prabu Duryudono itu. Nah, seketika pada situ datanglah Raja Siluman tersebut, datang negara Astina mengatakan bahwasanya belum bisa menyerang negara Amarta atau Pandawa karena dia merasa bahwasanya masih ada mata-mata para Pandawa di negara Astina. Nah, di situ yang dituduh adalah Adipati Karna kembali. Nah, karena Adipati Karna merupakan saudara Pandawa. Nah, biasanya di carangan tadi ada dua yang biasanya dituduh. Selain Adipati Karna ada Pandita Durna, karena Pandita Durna merupakan gurunya para Pandawa. Seperti itu Mas Bayu. Namun kali ini yang dilakon Jaya Nirwindi tadi masih sama, yang dituduh sebagai mata-mata para Pandawa adalah Adipati Karna. Nah, akhirnya pada saat ini diceritakan karena terus disindir terus tentang mata-mata Pandawa yang ada di negara Astina, di situ Adipati Karna tadi memilih untuk pergi
untuk pergi dari negara Astina. Nah, Prabu Duryudana pada saat lalu memasrahkan kematian dari Pandhawa tadi kepada Prabu Jaya Nirwindi, seorang raja siluman itu tadi. Oh, Adipati Karna sekarang merasa tertuduh lagi ya, Mas? Ya, dan itu. ia lebih memilih pergi dari negara Astina. Ya, seperti itu, Mas Bayu. Nah, sedangkan di tempat lain di Kasatriyan Jodipati, di situ Bima sedang bersama anak-anaknya, sedang dihadap oleh anak-anaknya, ada Gatotkaca, Antarja, Antaséna dan putra-putra Madukara yang lain, ada Abimanyu dan Irawan. Nah, diceritakan putra-putra Pandhawa tersebut sedang dilatih perang, dilatih istilahnya kekuatan lah oleh si Bima itu tadi. Nah, suatu ketika pada saat itu sedang mereka berlatih, ketika itu tak kaget kedatangan si Prabu Jaya Nirwindi beserta para Kurawa tadi, mengatakan bahwasanya mereka datang ke negara Amarta tadi ingin menumpas para Pandhawa. Akhirnya di situ para putra Pandhawa tidak terima dan terjadilah perkelahian. Dan dikisahkan para putra-putra Pandhawa itu tadi diceritakan terkena ajian milik Prabu Jaya Nirwindi itu tadi, hingga pada saat itu mereka terpental sangatlah jauh, kalah semuanya pada putra-putra Pandhawa. Nah, Bima pada saat itu yang terakhir, ternyata Bima pada saat melawan Jaya Nirwindi tadi, Jaya Nirwindi tadi tidak samanya seperti dibayangkan. Dia ternyata Jaya Nirwindi tadi karena raja siluman, dia sangatlah kuat, memiliki beberapa kesaktian. Nah, ketika si Bima tadi hanya dijilat oleh raja siluman tadi, si Jaya Nirwindi tadi, Bima tadi akhirnya menderita lumpuh dan tidak berdaya. Nah, akhirnya para Kurawa pada saat itu memporak-porandakan si Kasatriyan Jodipati, tempat tinggal si Bima pada saat itu, Mas Bayu. Oh, jadi pada saat itu para Pandhawa kalah melawan Prabu Jaya Nirwindi ya, Mas? Benar sekali seperti itu, Mas. Terus selanjutnya itu bagaimana, Mas? Nah, selanjutnya sedangkan di Kasatriyan Madukara, di situ Arjuna tadi sedang bersama istrinya, yaitu Dewi Sembodra dan Sri Kandi. Sri Kandi pada saat itu diceritakan Arjuna itu minta pamit kepada istrinya untuk datang ke negara Amarta karena dia merasa ada sesuatu hal yang mengganjal di dalam hatinya, seperti itu. Maka dia lalu berangkat. Sedangkan di negara Amarta, Prabu Puntadewa tadi sedang bersama Krishna. Lalu datanglah Arjuna. Pada saat telah sampai, mereka sedang bermusyawarah tentang si Bima tadi mengajarkan ilmu kanuragan, ilmu bela diri kepada putra-putra Pandhawa, seperti itu. Nah, pada saat itu lalu datanglah Adipati Karna, pada mengatakan kepada para Pandhawa bahwasanya para Pandhawa tadi sedang dalam bahaya karena para Kurawa tadi nyaroyo raja siluman, yaitu Prabu Jaya Nirwindi, untuk menumpas para Pandhawa pada saat itu. Nah, diceritakan pada saat tiba-tiba datanglah para putra-putra Pandhawa tadi yang terlihat pada saat itu sangatlah lemah, seperti kalah berperang. Nah, ketika mereka ditanya, baru saja mereka melawan raja bantuan dari Prabu Duryudana yang bernama Prabu Jaya Nirwindi tadi. Nah, dan mengatakan bahwasanya Bima pada saat itu kalah melawan si raja siluman tadi, dan diceritakan dia menderita lumpuh, tidak bisa berjalan, dan bertempat masih di Jodipati, ditinggalkan oleh anak-anak Pandhawa itu tadi, Mas Bayu. Nah, terus apa yang dilakukan para Pandhawa, Mas, setelah mendengar kabar dari anak-anaknya tersebut? Nah, sebentar, Mas, sebelum Mas Guri cerita lebih lanjut, silahkan diminum dulu. Silahkan dilanjut, Mas. Nah, mendengar kabar genting itu tadi dari putra-putra Pandhawa itu tadi, para Pandhawa lalu sepakat untuk segera menuju Jodipati menghadang musuh itu tadi. Nah, Prabu Karna dan Kresna pada itu juga berangkat ikut dengan para putra-putra Pandhawa pada saat itu. Nah, Kresna pada saat itu diceritakan lalu segera menolong Bima. Bima akhirnya disembuhkan kembali dan bisa berdiri lagi, penyakit lumpuhnya tidak ada. Nah, sedangkan Adipati Karna tadi beserta Arjuna tadi melawan Raja Siluman tadi, Jaya Nirwindi tadi. Nah, ternyata diceritakan Raja Siluman Jaya Nirwindi tadi sangatlah sakti hingga membuat si Karna dan Arjuna itu tadi bisa tewas di tangan Jaya Nirwindi, tetapi bisa dihidupkan kembali oleh kembang Wijaya Kusuma milik si Kresna. Jadi Jaya Nirwindi tadi sangatlah sakti, wong Adipati dan Karna itu tadi wis ibaratnya wis pol-pole senopati di pewayangan, tetapi dia bisa kalah melawan si Jaya Nirwindi. Nah, sangat sakti ya. Ya, seperti itu. Nah, begitu seterusnya, akhirnya habislah kesabaran dari para Pandhawa tadi habis. Nah, para Jaya Nirwindi tadi sendirian tadi keroyok, akhirnya
dikeroyok oleh para Pandawa beserta putra-putranya pada saat itu, hingga membuat si Raja Siluman tadi, Jonirwindi tadi kewalahan. Mungkin 1-2 orang melawan Jonirwindi dia bisa mengalahkan, tapi jika dikeroyok bersamaan Jonirwindi yang kewalahan. Akhirnya di sana Jonirwindi tadi merasa kewalahan, dia lalu menggunakan ajian Paluimunan hingga membuat dirinya sementara waktu pergi dari medan peperangan tersebut, Mas Bayu. Oh, jadi Prabu Jonirwindi itu memilih menggunakan aji Panglemunan ya, Mas? Ya, dan meninggalkan medan perang. Ya, seperti itu, Nah, Mas terus Bayu. itu perginya kemana itu Prabu Jonirwindi? Sedangkan di Setro Gondomayit, kayangan Poro Dedemit bisa dikatakan seperti itu. Nah, di situ yang menunggu adalah Batari Durga. Nyepui si Bathara Durga tadi beserta anaknya Bathara Kala. Karena itu menerima kedatangan si anaknya itu Prabu Jonirwindi. Jadi Jonirwindi ini masih keturunannya Batari Durga. Datang mengatakan bahwasanya mereka baru saja kalah melawan para Pandawa, dan pada saat itu kedatangannya tadi ke Setro Gondomayit tadi ingin meminta bantuan kepada si Batari Durga pada saat itu untuk bisa mengalahkan para Pandawa, Mas Bayu. Nah, lalu apakah Batari Durga dan juga Bathara Kala akan membantu anaknya itu, Mas? Nah, di situ diceritakan Batari Durga dan Bathara Kala tadi bersedia membantu, dan mereka diceritakan menitis kepada si Prabu Jonirwindi tadi untuk bisa membuat si Jonirwindi tadi lebih kuat. Dan selanjutnya setelah kedua dewa tadi menitis itu tadi, lalu selanjutnya Nirwindi tadi dengan pede lalu maju ke medan peperangan lagi. Nah, di peperangan lagi diceritakan Jonirwindi tadi terlihat lebih sakti, sangat menakutkan lah kekuatannya. Nah, akhirnya di situ diceritakan dia mampu mengeluarkan berbagai macam kekuatan. Dia bisa istilahnya ngetokke hewan-hewan buas dari dalam tangannya beserta api-api yang sangat besar, hingga buat para Pandawa itu menggumun sekaligus ketakutan tentunya, giris istilahnya. Nah, Prabu Kresna pada saat itu melihat kejadian tersebut, istilahnya kekuatan ke ora sakba ini menungso. Pada saat Kresna lalu memerintahkan kepada Kiai Semar untuk menghadang musuh tersebut, karena jika ada seseorang yang kekuatannya melebihi nalar seperti itu, biasanya yang diutus membantu adalah si Semar seperti itu. Nah, Semar karena kan Semar adalah dewa sing ijo wantah. Nah, sesampainya di peperangan akhirnya Semar tadi tidak pangling, dia melihat dengan mata batin bahwasanya ajian-ajian tersebut berasal dari Rajane Poro Dedemit. Yang memiliki ajian tersebut bukan adalah Raja Dedemit, yaitu Bathara Kala dan Batari Durga. Nah, dari Semar sudah tahu tahu. Nah, maka dari itu Prabu Jonirwindi pada saat itu akhirnya ditubruk oleh Semar yang badannya sangat besar pada itu, hingga membuat si Jonirwindi tadi semaput atau pingsan pada saat itu. Dan di situ akhirnya Batari Durga dan Bathara Kala tadi keluar dari ragane si Jonirwindi pada saat itu. Nah, mereka berdua pada saat katakanlah dikejar oleh si Semar tadi, karena mereka berdua tadi takutnya tadi hanya pada Semar. Si Durga dan Kala tadi kejar dia, ketika dicandak oleh Semar akhirnya tobat. Kedua dewa tadi Batari Durga dan Bathara Kala tadi mengaku tobat dan berjanji tidak akan mengganggu lagi, tidak mau ikut campur seperti itu, Mas Bayu. Oh, begitu ya, Mas. Jadi Batari Durga dan Bathara Kala itu mereka semuanya bertobat dan mengaku kalah kepada si Semar. Terus apa yang dilakukan Semar melihat mereka itu sudah bertobat dan mengaku kalah, Mas? Nah, Semar pada saat itu mengutus akhirnya kepada Durga tadi untuk membawa si Jonirwindi tadi ke tempat asalnya, tempatnya para siluman itu tadi di Setro Gondomayit. Nah, Durga pun bersedia lalu membawa anaknya tersebut kembali ke tempatnya yang asli, yaitu si Setro Gondomayit. Nah, Prabu Duryudana mendengar kabar tersebut dia sangatlah kecewa karena Jonirwindi tadi kalah seperti itu, Mas Bayu. Nah, mungkin itu dulu, Mas Bayu, yang bisa kita bahas kali ini tentang lakon Jonirwindi, di mana Prabu Duryudana tadi istilahnya golek jago meneh yang bernama Prabu Jonirwindi, anak buah dari Batari Durga. Akan tetapi tetap saja para Pandawa lah yang berhasil mengalahkan semua itu, Mas Bayu. Terima kasih ya, Mas Gurit, sama-sama atas kisahnya tadi. Nanti bisa dilanjut cerita di episode selanjutnya. Nah, itu tadi pemirsa cerita yang kita bahas kali ini tentang lakon Jonirwindi yang merupakan raja siluman yang diutus oleh Prabu Duryudana untuk memusnahkan para Pandawa. Akan tetapi ia digagalkan oleh Semar. Mudah-mudahan cerita yang kita bahas kali ini bisa menambah pengetahuan kita semuanya tentang pewayangan, khususnya wayang kulit Jawa. Dan apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Tetap ikuti video kami selanjutnya hanya di Salam Budaya Nusantara.